Halo guys, kembali lagi bareng gue Brian Solid. Di video kali ini kita akan bahas salah satu aplikasi yang cukup populer untuk membantu hidup kita supaya lebih teratur, lebih rapi, dan produktif. Nah, aplikasi yang akan kita bahas kali ini adalah Notion. Gue juga akan share ke kalian template yang bisa gue gunakan sehari-hari untuk mengatur konten sosial media, khususnya YouTube. Jadi mulai dari pengaturan ide-idenya, terus juga penjadwalan, dan sebagainya. Plus gue juga akan ajarin cara buat template yang bisa gue gunakan ini, dan siapa tahu kalau kalian berminat menggunakan template yang sama, kalian juga bisa ikutin. Notion sebenarnya adalah sebuah note-taking app atau aplikasi untuk mencatat, tapi dalam versi yang jauh lebih lengkap. Karena Notion ini bukan hanya sekedar untuk mencatat catatan biasa, tapi juga bisa banyak, mulai dari habit tracker, to-do list, travel planner, dan masih banyak lagi. Untuk lebih lengkap bisa ngapain aja sih Notion ini, kita tinggal lihat dari template di Notion. Udah ada kategori-kategorinya nih. Untuk desain ada roadmap, user research database, design system. Terus kalau ke kategori lainnya, yang personal misalkan ada journal, reading list, weekly agenda, blog post, dan sebagainya. Kalian bisa explore lebih lanjut, nanti tinggal klik aja kategorinya mau yang mana, dan nanti akan muncul template apa aja yang bisa kalian gunakan. Nah, bagusnya Notion ini adalah free atau gratis untuk personal use. Kalian bisa mendapatkan unlimited pages and blocks, terus juga bisa di-share ke 5 orang, dan juga bisa sync across devices. Jadi nanti kalau kalian menggunakan Notion di laptop dan juga di smartphone, nanti semuanya akan saling terhubung. Karena yang personal use dapat unlimited pages and blocks tadi, jadi menurut gue bisa dibilang Notion ini bisa kalian gunakan sepuasnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau mau yang berbayar lewat subscription juga ada, yaitu Personal Pro, Team, dan Enterprise. Semuanya ada kelebihan di fitur-fitur tertentu. Kalau kalian bekerja dalam sebuah tim, mungkin kalian akan mempertimbangkan untuk ambil subscription yang Team atau Enterprise. Nah, gue pribadi menggunakan Notion ini untuk manage konten di YouTube channel gue ini supaya lebih teratur. Selama ini biasanya gue menggunakan Google Calendar, jadi semua idenya gue taruh di Google Calendar, penjadwalannya semua di Google Calendar. Nah, kemarin itu gue cobain Notion karena gue merasa Google Calendar gue udah mulai berantakan. Udah campur aduk, udah rame banget. Ada buat ide-idenya, terus juga jadwalnya, jadwal pribadi, dan juga jadwal kerjaan, semua numpuk jadi satu di Google Calendar. Makanya gue memutuskan untuk cobain dan juga belajar Notion, dan ternyata setelah gue menggunakan Notion, bisa dibilang semua hal terkait dengan YouTube channel gue ini jadi lebih tertata rapi. Nah, sebelum kita ke template yang bisa gue gunakan di Notion, gue mau bahas dulu ada 2 prinsip yang gue terapkan dalam menggunakan aplikasi seperti Notion. Yaitu yang pertama simple, dan kedua enak dilihat. Simple tuh maksudnya nggak perlu ribet-ribet atau banyak kliknya. Jadi gue mudah untuk menemukan informasi yang mau gue cari. Jadi nggak perlu sampai ke dalam-dalam dulu untuk cari suatu informasi, tapi kalau bisa sih dalam sekilas aja atau seminim mungkin dalam waktu singkat bisa ketemu informasi yang gue butuhkan dalam template tersebut. Terus prinsip enak dilihat ini maksudnya bukan berarti harus desainnya estetik atau keren banget, tapi yang penting nggak terlalu boring dan kelihatan rapi gitu. Mungkin ada sedikit menggunakan emoji atau sedikit warna biar nggak terlalu boring. Karena menurut gue kalau desainnya boring atau nggak enak dilihat, terlalu kaku, kita pun juga akan jadi males lama-lama di Notion, lama-lama di aplikasi tersebut, karena nggak bikin kita tertarik untuk baca gitu. Nah, ini adalah tampilan YouTube Content Management versi gua untuk bulan Agustus 2021 kemarin. Mungkin kelihatannya agak ribet ya, tapi tenang aja, gue udah mengusahakan untuk desainnya sesederhana mungkin, sesimpel mungkin supaya kalian bisa lebih paham, dan memang gue menggunakannya seperti ini juga sih. Memang simple, jadi tenang aja. Yang teman-teman lihat di layar ini namanya Kanban board. Jadi Kanban board ini cocok untuk project planning, misalkan seperti untuk YouTube atau social media lainnya. Jadi cara bacanya itu kayak gini. Nah, semua ide konten gue di bulan tersebut gue akan masukkan ke grup atau kelompok yang namanya ideas. Misalkan taskbar MacBook, Psychology of Money. Ini awalnya semua gue tempatkan di kelompok ideas. Terus kalau gue udah masuk ke proses pengerjaan skrip videonya, maka gue akan geser card. Card itu yang kotak-kotak ini. Kotak-kotak ini, card-nya gue geser ke bagian script. Misalkan touchbar MacBook, gue geser ke bagian script. Terus kalau misalkan scriptnya udah selesai, maka gue akan geser lagi card-nya ini ke grup atau kelompok sebelahnya, yaitu film. Film ini maksudnya gue udah mulai masuk ke proses untuk shoot videonya ya. Nah, kalau misalkan udah selesai shoot videonya, maka gue akan geser lagi card-nya ke bagian editing. Nah, kalau misalkan proses editingnya udah selesai dan juga udah gue upload videonya ke YouTube, udah tayang videonya, maka gue akan geser lagi card-nya ke bagian completed. Jadi kurang lebih seperti itu cara baca dari Kanban board ini yang udah gue desain sesederhana mungkin untuk proses pengerjaan konten di YouTube channel gue ini. Nah, penamaan grup atau card-nya ini bisa kalian customize sendiri ya, tergantung dengan keinginan kalian dan juga kebutuhan kalian. Gue sendiri mengelompokkan berdasarkan nama-nama tersebut karena itu memudahkan buat gue membacanya. Jadi misalkan konten ini gue tahu dia lagi prosesnya di mana, lagi proses di editing atau proses masih scripting atau udah syuting videonya. Jadi gue tahu proses tiap konten tuh udah sampai mana.
karena semuanya terbaca dengan jelas di tampilan board view seperti ini. Gimana? Simple kan? Kalian bisa atur tampilannya mau view board seperti ini, atau kalau misalkan diganti ke table view supaya kalian bisa lihat detail setiap kartnya dengan lebih jelas, atau bisa juga dengan calendar view. Sebenarnya masih ada tampilan view lainnya lagi sih. Jadi kalau misalnya kita klik terus add a view, masih ada yang timeline, list, atau galeri, tapi biasanya yang gue gunakan adalah ketiga view tersebut, yaitu table, board, dan juga calendar. Cuman yang utama itu yang board. Di tampilan board view seperti ini, teman-teman juga bisa perjelas kok setiap informasinya. Misalkan sebagai contoh yang udah gue siapkan di sini, ada konten Soundcore Live Q30. Nah ini walaupun kontennya tayangnya sekitar awal September, tapi nggak apa-apa, ini sekedar contoh aja, jadi ditampilnya di bulan Agustus. Nah seperti yang teman-teman lihat di sini udah ada informasi seputar Soundcore Q30 ini. Kalau yang lain kan nggak ada isinya, nah kalau yang ini udah ada detail informasi tentang konten tersebut. Jadi kalau kita klik card-nya nanti akan muncul semua informasinya. Nah di sini kelihatan build quality dibanding XM4 dan sebagainya. Tapi kalau di tampilan di awal tadi itu cuman kelihatan sekilas aja beberapa informasi, tapi nggak full. Kalau kalian mau lihat lebih lanjut tinggal diklik aja card-nya. Jadi di tampilan board ini pun teman-teman bisa tambahin informasi secara lebih detail di setiap card yang kalian udah buat. Setiap card ini bisa kalian utak-atik lagi nih, kalian bisa atur-atur sendiri lagi. Jadi misalkan kita pakai contoh MacBook Tips ini, kita klik. Nah di sini ada status. Nah status ini adalah pengelompokan atau masuk ke grup mana card ini. Jadi seperti yang contoh tadi kita udah buat, misalkan masuk ke kelompok editing atau scripting dan sebagainya. Terus kalau yang assign ini, teman-teman kalau misalkan bekerja dalam sebuah tim, misalkan ini tugasnya si A gitu ya, jadi kalian tinggal taruh aja namanya nanti di sini. Tapi kalian perlu invite dulu ya, supaya mereka bisa lihat isi dari Notion kalian. Kalau nggak bisa masukin namanya, jadi tinggal nanti invite dulu aja, dan nanti kalau udah selesai invite, masukin namanya di sini kalau kalian bekerja dalam sebuah tim. Nah, di bagian date ini untuk mengatur tanggal dan juga hari, dan juga kalian bisa ngatur jamnya mau tayang jam berapa. Kalau misalkan ini tentang konten sosial media ya, jadi tayangnya hari apa, tanggal berapa, dan jam berapa, kalian bisa atur dari sini. Nah, nanti kalau misalkan kalian menggunakan Notion di smartphone kalian juga, nanti kalian akan mendapatkan notifikasi di hari yang sama. Jadi misalkan gue upload video besok nih, nanti besok dia akan kirim notifikasi ke smartphone gue bahwa ada konten yang perlu diupload di hari itu. Jadi fitur ini bisa berfungsi sebagai pengingat juga kalau misalkan di hari itu kita ada kegiatan tertentu yang udah kita masukin di Notion. Lanjut, ini ada sponsor. Ini sebenarnya nggak harus sponsor sih, ini contohnya aja. Nah, kalian bisa customize lagi kata-katanya. Kalau misalkan mau ganti apa, keterangan apa, kalian bisa atur dari teksnya. Kalian tinggal klik aja teksnya dan kalian ganti mau jadi kata-katanya apa. Kalau kalian merasa kurang, mau lebih lengkap lagi, tinggal klik aja add a property, lalu kalian ke bagian teks, terus nanti kalian akan lihat ada pilihan-pilihannya lagi, text, number, select, multi-select, date, person, files, dan media, dan sebagainya. Kalian bisa masukin link, bisa masukin foto atau video. Jadi bisa banyak sih yang kalian atur dari sini. Lalu di bagian bawahnya ada komen. Kalau misalnya kalian bekerja dalam sebuah tim, ada orang yang bisa memberikan komentar. Terus juga kalau di bagian bawahnya lagi, ini kurang lebih seperti kalian mau bikin page baru bisa, mau bikin catatan baru juga bisa. Jadi kurang lebih seperti itu di bagian bawah. Menurut gue template ini bukan hanya bisa dipakai untuk YouTube aja ya, tapi termasuk sosial media lainnya, misalkan Instagram atau misalkan di TikTok dan sebagainya. Paling nanti kalian ganti aja nama pengelompokannya menyesuaikan dengan sosial media yang kalian gunakan. Tapi menurut gue sih ini bisa dipakai untuk, mungkin bisa dibilang semuanya kali ya. Kalian bisa atur penjadwalannya, terus juga detail kontennya mau seperti apa. Semua bisa dibikin di Notion sebenarnya. Menurut gue kalau teman-teman aktif di sosial media, gue sangat menyarankan untuk cobain Notion dalam mengatur konten-konten kalian supaya lebih rapi. Oke, sekarang gue akan contohin ke teman-teman gimana sih cara buat template-nya dari nol. Oke, jadi pas pertama kalian masuk ke Notion, kurang lebih tampilan seperti ini. Tenang aja, nggak akan sulit kok pakai Notion. Kalian bisa pelajarin perlahan-lahan, tapi yang akan gue contohin ini cukup simple, jadi kalian nggak perlu khawatir. Nah, pertama, kalau teman-teman mau lihat template bawaannya apa aja sih dari Notion ini, kalian bisa ke bagian sebelah kiri ini, kalian ke bagian templates. Nah, di sini kalian bisa lihat nih lebih lanjut, ada design, education, engineering. Tinggal klik aja, kalian lihat lebih lanjut, kalian lagi carinya template seperti apa, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Ada education, ada engineering, marketing, brand assets, meeting notes, media list, content calendar, mood board. Terus juga untuk personal juga ada personal home, task list, journal, reading list, dan sebagainya. Kalian bisa explore lebih lanjut di sini. Nah, karena template yang gue gunakan sendiri ini customize sendiri, jadi kita nggak akan menggunakan template bawaan dari Notion dulu. Oke, pertama-tama ketika kalian mau membuat sebuah halaman baru, itu caranya adalah klik add a page di sebelah kiri ini, yang ada logo plus, add a page. Nah, lalu muncul sebuah halaman kosong seperti ini. Kalian misalkan tulis judulnya Instagram 2021.
Nah, ini masih kosong nih, mungkin biar lebih menarik kita akan pakai sedikit emoji. Caranya klik add icon di bagian atas. Icon ini sebenarnya kayak emoji gitu sih, jadi kalian tinggal pilih aja mau emoji apa. Lalu sebagai tambahan kalian juga bisa menggunakan cover, jadi add a cover. Nanti akan muncul, nah kalian bisa ganti nih kalau misalnya nggak gitu suka dengan cover seperti ini, ada pilihannya. Atau kalian mau upload sendiri juga bisa, tapi gue sih biasanya menggunakan dari sini aja sih. Yang penting udah cukup menarik lah, nggak perlu yang bagus-bagus banget. Jadi misalkan kita pilih yang ini. Oke, ini lebih simpel tampilannya ya. Misalkan ini untuk Instagram 2021. Nah, sekarang kalian tinggal klik aja di bagian press enter to continue an empty page, atau kalian mau pencet enter juga bisa. Jadi misalkan pencet enter. Nah, nanti muncul tulisan seperti ini. Type garis miring for comments. Kalian bisa klik garis miring. Nanti akan muncul pilihan-pilihan komennya. Tapi kalian kalau misalkan mau manual, misalkan di sebelah kiri, kalian geser aja pointer mouse-nya ke sebelah kiri. Nanti ada logo plus, kalian bisa klik, sama aja. Tapi kalau mau lebih cepat, kalian tinggal klik aja di keyboard kalian yang garis miring. Oke, jadi di sini gue akan create page baru karena kita mau bikin content management gitu yang baru. Nah, sekarang pertanyaannya adalah pilih yang mana nih untuk bikin board. Caranya adalah kalian tinggal scroll ke bawah, nanti ke bagian database. Nah, di sini ada dua pilihan nih, board inline dan juga board full page. Kalau inline itu artinya kalian akan muncul boardnya di sini. Kalau yang full page itu nanti dia akan membuat sebuah page baru. Kalau gue sih biasanya bikin yang page baru supaya nggak numpuk ya di situ, jadi rame semua bulan ada di situ. Tapi gue bikin per page-nya, jadi kalau mau lihat misalkan bulan Agustus, September, gue tinggal klik aja page-nya, jadi lebih rapi. Jadi kita akan bikinnya yang board full page. Ada tulisannya di sini, create a Kanban board as its own page. Nah, kita klik yang ini. Nah, kalau kita kembali ke page sebelumnya, yang Instagram 2021, nanti akan kayak gini jadi. Nah, lebih rapi kan, nanti kalian tinggal masukin judulnya aja, misalkan Agustus 2021 ya, misalnya kita update. Agustus 2021. Otomatis nanti yang di bagian Instagram ini akan berubah juga title-nya, jadi Agustus 2021. Kalau teman-teman yang tadi inline, nanti akan langsung di sini board-nya. Jadi biar lebih rapi, dibikin per page seperti ini. Kalau gue pribadi biasa bikinnya per bulan gitu, jadi Agustus, nanti bulan September juga ada lagi page-nya. Tapi untuk sekedar contoh kali ini, kita bikinnya yang Agustus 2021 dulu aja ya. Tapi kurang lebih caranya sama aja kok, tinggal tambahin page-nya aja. Kalau misalkan teman-teman mau tambahin ke bulan selanjutnya gimana caranya? Sama caranya, tinggal ke bawahnya bulan Agustus 2021, klik pointer mouse-nya, lalu kalian klik plus atau garis miring, misalkan kita klik aja. Nah, kalian pilih lagi nanti yang board full page. Nanti akan muncul lagi misalkan September 2021. Kalau kita balik ke page sebelumnya, udah ada September 2021, jadi lebih rapi kan. Kalau misalkan semua board di sini kelihatannya justru jadi rame banget. Makanya gue prefer seperti ini. Oke, seperti yang teman-teman lihat di sini udah ada pengelompokannya nih. Ada yang no status, not started, in progress, completed. Nah, kalau misalkan no status ini nggak bisa kalian ubah-ubah ya. Jadi kalian nggak bisa ganti namanya, terus juga kalian nggak bisa hapus. Paling kalian cuma bisa hide. Nanti kalau kalian klik 3 titik ini, tinggal di hide aja. Nanti dia akan otomatis pindah ke bagian belakang kalau misalnya kita hide. Nah, dia jadi ke bagian paling belakang. Atau kalau kalian mau menggunakan grup no status ini misalkan untuk menampung semua ide kalian nih, karena belum dia apa-apain idenya jadi masih no status, kalian bisa masukin juga di sini. Tapi kalau gue sendiri nggak pakai sih, karena namanya itu loh. Jadi gue lebih prefer namanya ideas dibandingkan no status. Tapi ini kembali lagi ke preferensi kalian. Tapi untuk contoh kali ini gue akan contohinnya misalkan sesuai dengan yang biasa gue bikin ya. Gue hide ke belakang. Nah, di sini udah ada 3 grup nih, yaitu not started, in progress, dan juga completed. Kalau kalian merasa kurang, kalian bisa tambahin lagi di bagian sebelah kanan, add a group. Nanti kalian bisa tambahin lagi misalkan script seperti yang gue bikin. Jadi udah ada script di sini, tambah grupnya lagi. Kalian bisa tambahin lagi menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Untuk ganti nama grupnya kalian juga bisa klik aja. Misalkan yang kelompok not started ini mau gue ganti dengan ideas. Tinggal klik aja, in progress gue ganti dengan editing. Tinggal klik aja nama grupnya, nanti kalian udah bisa ganti namanya. Misalnya completed diganti jadi apa ya, film. Jadi kurang lebih seperti itu, tinggal diklik aja. Nah, mungkin teman-teman bingung nih, card-nya ada di mana ya? Kalian bisa klik di bagian bawah setiap grup yang ada plus new ini. Jadi kalian tinggal klik aja, tek, langsung ada type a name. Misalkan ide kontennya touch bar MacBook. Nah, jadi ketika kalian udah tik, nanti akan jadi sebuah card. Kalian bisa geser-geser nanti ke editing, ke film, ke script.
Kalau kalian mau lebih detail lagi, kalian tinggal klik aja card-nya, kalian bisa atur statusnya masuk ke kelompok yang mana, terus ada assign, kalian bisa assign orang lain, add a property kalau masih kurang, bisa kasih tanggal, URL, email, dan sebagainya. Kalian bisa customize sendiri. Kalau biasanya template yang gue gunakan, gue akan kumpulin semua ide di sebelah kiri di grupnya ideas. Tinggal klik new, plus new lagi, plus new lagi, plus new lagi untuk kumpulin semua ide-idenya. Nanti kalau misalkan udah masuk ke proses lebih lanjut, tinggal digeser-geser aja. Jadi memudahkan juga, dan sekali lihat juga langsung kebaca semua. Jadi gue bisa lihat setiap konten tuh prosesnya udah masuk di kategori yang mana. Apakah udah selesai edit, apakah masih shooting, apakah masih script, dan sebagainya. Oh iya, kalau teman-teman mau mengganti view tampilannya nih, nggak mau board kayak gini, mau yang kalender, kalian tinggal klik aja di bawah judul ini, ada tulisannya add a view. Nanti kalian tinggal pilih mau timeline, board, kalender, list, atau galeri. Sebagai contoh kita akan pilih yang kalender dulu. Nah mungkin kalian bingung kenapa masih kosong, karena cardnya tadi kita belum input tanggal. Jadi kalau misalnya kita udah input, nanti akan otomatis muncul di sini. Jadi kalian bisa lihat dari kalender view, oh konten ini tayangnya bulan ini, tanggal sekian, tanggal sekian. Kalian bisa lihat lebih jelas dalam kalender view. Sebagai contoh gue akan kasih lihat ke kalian kalender view dari konten YouTube untuk bulan Agustus 2021 gua. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau misalkan setiap konten itu udah ada tanggalnya. Rumor iPhone, Sony A7 Mark III, terus juga Psychology of Money, dan ada Soundcore Q30. Jadi, kalau kalian udah masukin tanggalnya, semua akan muncul di calendar view ini. Oke, jadi kurang lebih workflow-nya seperti itu. Nggak ribet kan? Karena memang sekali lagi gue udah atur sesimpel mungkin, sesederhana mungkin supaya mudah gitu. Jadi gue nggak mau mencari suatu informasi aja harus banyak banget kliknya. Jadi dengan tampilan seperti ini gue bisa lihat dari bisa bilang sekali lihat pun langsung kelihatan gitu, konten ini prosesnya di sini, konten ini di sini, konten ini di sini. Kalau kalian mau lebih detail lagi, mau memanfaatkan Notion ini secara lebih lagi juga bisa. Cuman yang biasa gue gunakan adalah seperti ini, yang sederhana aja. Misalnya kalian mau buat suatu page untuk script video kalian, jadi script di bulan Agustus, konten-kontennya ini, scriptnya udah ada di dalamnya, jadi lebih banyak lagi yang bisa kalian muat dalam satu page. Kalian juga bisa, jadi banyak banget sih menurut gue di Notion ini bisa kalian lakukan. Dan mungkin nggak ada habisnya kalau ngomongin Notion ini bisa buat apa aja, karena banyak banget yang bisa kalian gunakan. Video ini tidak disponsori oleh Notion ya, jadi gue ngomong gini karena memang menurut pengalaman gue Notion ini bagus banget, sangat membantu. Dan gue sangat merekomendasikan kalian untuk cobain juga, apalagi karena ini free, jadi ya menurut gue kenapa enggak. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Selamat belajar lebih lanjut lagi tentang Notion. Gue yakin kalian juga pasti bisa memanfaatkan Notion dengan lebih maksimal lagi. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe kalau misalkan kalian belum. Dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye!